Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken Volume 11 Part 5. Di sini kita akan diperlihatkan penaklukan Testarossa di bangsa barat dan teror Testarossa kepada demon primordial Mizari. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Ren yang asli bersama Gi Crimson telah mendatangi Diablo. Gi berkata, "Hei, sudah lama tidak bertemu Noir. Dari awal sebenarnya kau sudah mengetahui bahwa itu hanyalah klon dari Rain, bukan? Tapi mengapa kau masih menggunakan sihir yang begitu kuat?" Pada dasarnya, Diablo berencana memperdaya Gi dan Rain yang sedang mengawasinya untuk mendapatkan kesan bahwa Diablo tidak sekuat itu. Jika mereka melihat Diablo bertindak berlebihan dan pergi setelah mengalahkan klon dari Rain, Gi mungkin akan kecewa kepada Diablo. Gi akan kehilangan minat dan segera pergi untuk mengawasinya. Dengan cara ini, Diablo akan bisa menyembunyikan kemampuannya dari Gi dan mendapatkan waktu untuk membantu Sion. Namun tiba-tiba, Diablo mengubah rencananya. Diablo berpikir mungkin Rimuru Sama ingin Sion dan Rangga bertarung melawan musuh yang kuat untuk mendapatkan pengalaman. Jika Diablo membantu Sion, itu akan bertentangan dengan kehendak Rimuru Sama. Namun kenyataannya, apa yang dipikirkan Diablo adalah salah besar. Rimuru tidak pernah berpikiran seperti itu. Tapi karena kesalahpahaman itulah, Diablo tidak akan terburu-buru untuk kembali dan akan meladeni Gi untuk sementara. Dan pada saat ini, Diablo dan Gi pun saling berbincang-bincang. Gi bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kau menunggu sampai sekarang untuk berevolusi? Apakah pandanganmu berubah karena slime itu?" Diablo menjawab, "Dia dipanggil Rimuru Sama. Tolong jangan panggil dia dengan sebutan slime." Gi pun menuruti Diablo dan mengulangi pertanyaannya. "Jadi alasan mengapa kau berevolusi adalah karena Rimuru ini kan?" Diablo menjawab, "Pertumbuhan Rimuru Sama sejauh ini sangat mengejutkan. Apa yang telah ia capai benar-benar sesuai dengan namanya evolusi." Diablo pun menceritakan tentang Rimuru panjang lebar. Dan pada saat itu, Gi pun agak kesal dan menghentikan ocehan Diablo. Gi meminta Diablo untuk langsung ke intinya. Diablo menjawab, "Baiklah, aku akan mengatakannya secara ringkas. Para bawahan Rimuru Sama juga telah meningkatkan kekuatan mereka dengan kecepatan yang luar biasa setiap hari. Dan karena itulah aku terinspirasi oleh suasana seperti itu. Jika aku hidup terlalu santuy, aku mungkin akan tertinggal." Setelah mendengar itu, Gi pun akhirnya mengerti motivasi Diablo untuk berevolusi. Gi berkata, "Rimuru tampaknya telah mendominasi bangsa-bangsa barat. Tapi sayangnya, bawahanku akan mendatangkan malapetaka di sana." Dalam pandangan Gi, itu hanyalah lelucon yang ia lakukan kepada manusia. Namun untuk Rimuru yang ingin memiliki hubungan persahabatan dengan manusia, itu adalah hal yang tidak bisa diampuni. Gi mengatakan itu untuk memprovokasi agar Diablo terguncang. Namun anehnya, Diablo tertawa dan berkata, "Kufufufufu, kau pikir Rimuru Sama tidak memprediksi hal itu? Rimuru Sama pasti sudah mengantisipasinya. Cara berpikir Rimuru Sama sangat luar biasa. Dia dapat memahami dan meramalkan semua hal dalam kehidupan." Saat Gi mengira Diablo akan sedikit terguncang, namun betapa mengejutkannya, Diablo sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia masih memberikan pujian kepada Rimuru. Gi bergumam, "Orang ini benar-benar gila." Di satu sisi, Rain menggigit bibirnya ketika mendengar percakapan mereka berdua. Dan scene pun pindah di Yggdrasil. Di sana telah diselenggarakan rapat para dewan bangsa barat. Dalam rapat ini, Testarossa lah yang menjadi perwakilan dari negara Federasi Jura Tempest. Pada rapat ini, para dewan membahas kondisi wilayah barat yang semakin hari semakin memburuk. Bahkan Demon Lord Gi Crimson juga telah mengirimkan pasukannya untuk melakukan invasi terhadap negara-negara barat.
Dalam rapat sebelumnya, para dewan telah memutuskan prajurit militer bangsa barat akan dipimpin oleh Federasi Jura Tempest untuk mengatasi invasi para monster yang dikirim oleh G. Crimson. Namun pada saat ini, para dewan sangat heran. Rimuru malah mengirim seorang cewek cantik yang bernama Testarossa sebagai wakilnya untuk memimpin pasukan militer bangsa barat. Para dewan pun mulai mempertanyakan kepantasan Testarossa. Bahkan salah satu dewan mengajukan pertanyaannya dengan berkata, "Testarossa Dono, apakah Anda benar-benar tahu bagaimana cara memerintahkan pasukan?" Dengan senyum yang mempesona, Testarossa menjawab, "Yakinlah semuanya, Tuanku Rimuru sama telah memberikan perintah untuk melindungi setiap negara yang menjadi anggota Dewan Negara-Negara Barat. Bawahanku juga sudah berangkat ke masing-masing negara." Setelah itu, Mos yang merupakan pelayan Testarossa melaporkan, bala bantuan yang dapat diandalkan telah mencapai pertahanan utara. Kapal naga milik dinasti Sarion telah menuju ke lokasi. Ada beberapa laser demon yang berkelahi di sana, namun mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh bawahan yang mulia Elmesia. Setelah mendengar hal itu, beberapa dari anggota dewan menyatakan dukungan mereka terhadap Testarossa. Namun beberapa dari mereka juga ada yang tidak mempercayai Testarossa. Rapat pun menjadi semakin memanas. Mereka terus berdebat hingga terbentuk menjadi dua sisi. Testarossa mengamati kekacauan ini dengan santuinya. Dia tidak memberikan pendapatnya dan hanya menonton. Tapi tak lama kemudian, Testarossa tiba-tiba berdiri dengan mengatakan bahwa adanya seorang pengkhianat di antara para dewan. Tatapan tajam Testarossa tertuju pada Johann Rostea. Dia adalah salah satu dari 5 Great Elders, bangsawan dari kerajaan Rostea. Pada saat memanasnya rapat tadi, Testarossa telah merasakan komunikasi Johann yang sangat mencurigakan. Testarossa kemudian bertanya kepada Johann, "Johann Dono, dengan siapa kau berkomunikasi dengan sihir komunikasi tadi? Mengapa kau memberi perintah untuk mengganggu barrier pertahanan yang melindungi negara Ingrasia ini? Bisakah Anda memberitahu alasannya?" Johann pun sangat terkejut karena Testarossa menyadarinya. Para anggota dewan lainnya pun juga sangat terkejut. Mereka segera memerintahkan bawahan mereka untuk mengkonfirmasi barrier pertahanan ibu kota Ingrasia. Dan seketika itu juga, semua orang merasakan gemuruh di sana. Dan benar saja, barrier pertahanan yang melindungi Ingrasia telah dihancurkan. Dengan begitu, para iblis bawahan G. Crimson pun dapat menerobos Ingrasia. Mengetahui rencananya berhasil, Johann pun tersenyum. Johann kemudian memanggil seseorang yang bernama Gidart untuk melanjutkan rencana berikutnya. Johann berkata, "Mari kita ubah tempat ini menjadi neraka yang sebenarnya." Wajah para anggota dewan menjadi pucat ketika mereka menatap pria itu. Pria itu adalah pemimpin tentara bayaran Apostle of War, Komandan Gidart. Dan pada saat itulah, para anggota dewan akhirnya mempercayai perkataan Testarossa. Namun setelah itu, Gidart kemudian memerintahkan rekannya yang bernama Ain untuk mengaktifkan sihir pemanggilan. Sebuah gerbang muncul di sana. Di balik gerbang itu, muncullah seorang wanita yang memancarkan aura keputusasaan yang sangat luar biasa. Semua orang pun merasakan betapa berbahayanya orang itu. Orang itu adalah Demon Primordial Mizari, iblis kuno bawahan Demon Lord G. Crimson. Di tengah keputusasaan semua orang, Johann menyeringai puas. Rencana Grand Bell yang diberikan kepadanya telah berjalan dengan lancar. Bagi Grand Bell, dunia ini harus dikuasai oleh manusia. Mereka tidak ingin dikuasai oleh monster, meskipun itu adalah monster yang ingin hidup berdampingan dengan manusia seperti Rimuru. Sebelumnya, Grand Bell telah membuat rencana bersama para Great Elder untuk membinasakan Rimuru, yaitu dengan cara mengadu domba Demon Lord Rimuru dengan Demon Lord G. Crimson. Johann diberikan misi untuk menyabotase barrier pertahanan Ingrasia. Dengan begitu, para bawahan G. Crimson dapat membantai warga Ingrasia dan para dewan termasuk perwakilan dari Rimuru. Mereka semua pun akan mati di tangan bawahan G. Crimson. Dengan kematian bawahan Rimuru tersebut, Rimuru pasti akan murka dengan Demon Lord G. Crimson, sehingga perang di antara mereka pun akan terjadi. Johann pun mengikuti perintah Grand Bell dan melakukan kontak dengan Apostle of War, karena kebetulan rencana mereka selaras.
Tujuan para apostol adalah untuk memanggil dewa mereka, Green Deity, yang dapat menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Dan pada saat inilah, misi Johan telah selesai. Apostle of Earth juga telah mencapai ambisinya, karena dewa mereka, Demon Peer Misery, telah menjawab panggilan mereka. Malapetaka di Ingracia ini pun akan segera tiba. Namun di satu sisi, Testarossa berdiri di depan Misery dengan senyum manisnya. Moss yang berdiri di samping Testarossa juga tidak gentar sedikit pun dengan Misery. Johan yang melihat mereka pun sangat terkejut. Di saat para dewan di sana ketakutan, Testarossa dan Moss pun tidak gentar sedikit pun. Apa yang salah dengan mereka? Testarossa berkata, "Jadi begitu, skema yang menarik, Johan Dono. Mungkinkah kau ingin menghancurkan bangsa ini dan menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan dan perang?" Johan berteriak dan berkata, "Kau tidak akan dapat melakukan apapun. Kau bahkan belum melihat kekuatan sejati lawanmu. Ketidaktahuan itu akan menghancurkanmu. Ketika kau menyadarinya, kau pasti akan memohon belas kasihan dan menangis." Testarossa berkata, "Betapa mengerikannya dirimu. Rencanamu sudah gagal saat aku diangkat menjadi atase militer oleh tuanku Rimurus Sama." Di satu sisi, Misery masih berdiri diam menatap Testarossa dan belum melakukan sesuatu. Melihat hal itu, Johan dan Gerard pun bingung dengan apa yang terjadi, mengapa dewa mereka belum bertindak. Dan pada akhirnya, Misery pun berkata, "Lama tidak bertemu, Blanche. Dan bagaimana kau bisa mendapatkan tubuh itu?" Testarossa tersenyum dan menjawab, "Arara, jangan panggil aku seperti itu. Aku telah diberi nama yang indah, Testarossa. Sepertinya kau ingin menghalangiku, Misery. Tapi sayangnya, aku tidak akan kalah darimu di negara ini. Akan sangat lucu jika kau masih berniat melawanku." Misery pun sangat terkejut dengan fakta bahwa Primordial Putih telah mendapatkan tubuh dan namanya. Dengan itu, Testarossa pasti telah berevolusi menjadi Demon Peer seperti dirinya. Mengetahui hal itu, Misery tidak ingin mengambil resiko untuk melawan Testarossa. Misery harus melaporkan ini kepada tuannya, Guy Crimson, terlebih dahulu. Misery kemudian berkata kepada Testarossa, "Targetku bukanlah dirimu. Kedatanganku di sini hanyalah untuk memastikan barrier pertahanan ibu kota Ingracia telah dihancurkan." Karena misi Misery sudah selesai, Misery pun lebih memilih undur diri daripada mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Testarossa. Dan setelah itu, Misery pun menghilang dari tempat ini. Testarossa pun tersenyum dengan senyum lembutnya. Johan dan semua anggota dewan pun sangat kebingungan. Demon Primordial Hijau yang merupakan malapetaka pembawa kehancuran telah diusir oleh seorang anggota dewan dari Federasi Juda Tempest. Bahkan Gerard yang merupakan pemimpin Apostle of Earth sangat terkejut sekali dengan apa yang dia lihat. Dewa mereka yang merupakan keberadaan tertinggi telah diusir oleh seorang anggota dewan berparas cantik yang bernama Testarossa. Gerard pun tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Testarossa dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan seketika itu juga, Moss menakisnya hingga pedang Gerard hancur berkeping-keping. Setelah Gerard dikalahkan dengan mudah oleh Moss, dia teringat dengan perkataan dewanya Misery sebelumnya. Misery telah menyebut Testarossa dengan sebutan Blanche yang memiliki arti putih, yang mungkin itu adalah Demon Primordial Putih. Mengetahui hal itu, Gerard pun sangat terguncang. Dia akhirnya menyadari apa yang baru saja dia lawan. Dan setelah itu, Johan, Gerard, dan semua komplotannya pun ditangkap. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.